بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا هو المجلس السابع فهذا هو المجلس السابع من مجالس مؤنس الجليس بشرح الياقوت النفيس. وآخر مسألة تكلمنا عنها مسألة المجنون والسكران والمغمى عليه، وفصلنا تفصيلا وكتبنا التشجيرات في السبورة. Sebelum kita melanjutkan, sedikit meringkas apa yang sudah lewat. Qulna kemarin ada 3 keadaan, yaitu keadaan pertama adalah orang gila, dan keadaan yang kedua adalah mughma atau sakran, kemudian mughma. Kita urutkan dulu keadaan yang paling berat, yaitu keadaan orang gila. Al-majnun terbagi menjadi 2. Majnunun muta'addin wa majnun ghairu muta'addin. Orang gila yang gilanya itu disebabkan oleh ulahnya, dan orang gila yang gilanya itu tidak disebabkan oleh ulahnya. Orang gila yang muta'addin, maka dia batal puasanya. Sebagaimana juga orang gila yang ghairu muta'addin juga batal puasanya. Bedanya adalah apabila orang gila yang muta'addi, maka diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan orang gila yang ghairu muta'addi tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Ini masalah wajib atau tidak wajib. Sedangkan apakah disunnahkan untuk mengganti? Maka jawabannya iya, disunnahkan untuk mengganti puasanya apabila tidak diwajibkan. Jelas, ini mungkin kemarin yang belum dibahas. Orang gila yang muta'addi diwajibkan mengganti puasanya. Karena puasanya batal, maka diwajibkan untuk mengganti. Dan orang gila yang ghairu muta'addi, puasanya batal, tapi tidak diwajibkan untuk mengganti, dan disunnahkan untuk mengganti. Kenapa di sini dibedakan antara muta'addi dan ghairu muta'addi? Padahal dua-duanya ada illah apa? Intifa'ul ahliyah atau al-munafah lis-shaum. Imma dia karena munafiyan lis-shaumi, bertolak belakang dengan tujuan dari puasa, atau karena dia apa? Intifa'ul ahliyah, bukan orang yang ahlan lis-shaumi. Dua-duanya majnun yang muta'addi atau tidak muta'addi, sama-sama apa? Intifa'ul ahliyah pada dirinya. Tapi bedanya yang muta'addi itu diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Sebabnya kemarin ilahnya karena litaghlidh, untuk memberatkan hukuman bagi dirinya. Jelas? Baik. Ini sudah selesai dan ini mudah. Majnun tidak ada khilaf di sini. Baik. Kita bahas yang al-mughma alaihi, karena al-mughma alaihi juga tidak ada perbedaan. Al-mughma alaihi ada berapa keadaan kemarin? Ada 4 keadaan. Al-mughma alaihi ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ta'addi dan istighraq. Mughma alaihi disebabkan ulah dirinya sendiri dan juga menghabiskan siang.
Jelas? Maka di sini membatalkan atau tidak? Jawabannya membatalkan. Apakah wajib mengganti atau tidak? Jawabannya wajib mengganti. Sebabnya kenapa di sini wajib mengganti? Ilahnya apa? Apa ilahnya di sini wajib mengganti? Hah? Sebagai pemberat. Baik. Sebagai pemberat. Itu aja? Karena istighraq. Karena ighma itu masuk di dalam kategori sakit lindirajihi atau lidukhulihi tahta musammal marad li'annahu naw'un minal amrad. Baik. Karena dia apa tadi? Kita katakan dia sakit, sehingga orang sakit itu kan apabila sudah dikategorikan batal atau membatalkan puasanya, maka dia diwajibkan untuk mengganti. Kita katakan tadi dia batal. Kenapa dia batal? Karena dia ada ta'addi dan karena dia istighraq seperti keadaan orang gila. Jadi istila'ul aql pada yang dia istighraq dan dia muta'addi itu seperti istila'ul aql yang ada pada orang gila. Maka kita katakan batal. Kalau kita katakan batal, maka kita lihat apakah wajib mengganti? Kita katakan wajib mengganti. Kenapa dia wajib mengganti? Karena kita katakan keadaan orang ini seperti orang yang sakit. Karena ighma itu salah satu macam dari sakit, sehingga orang sakit itu apabila dia batal puasanya maka diwajibkan untuk mengganti. Dan bisa juga kita katakan karena dia ta'addi di situ, maka kita juga taghlidkan, kita beratkan hukuman baginya, maka dia apa? Maka dia mengganti. Baik. Keadaan yang pertama selesai dan enggak ada khilaf. Keadaan yang kedua yaitu tidak ta'addi, tidak istighraq. Tidak disebabkan olah dirinya sendiri dan tidak ada juga apa? Menghabiskan satu hari atau satu siang. Maka di sini apa hukumnya Imran? Batal atau enggak? Tidak batal. Kalau dia tidak batal, apakah dia wajib mengganti? Tidak. Karena dia tidak batal, maka dia tidak wajib mengganti. Pertanyaannya, kenapa dia tidak batal? Apa sebabnya? Apa Imran? Tidak seluruh hari. Karena dia tidak seluruh hari, maka dia lebih didekatkan kepada apa? Nah, tadi malam ada dua tingkatan. Gila dan apa? Apa? Mabuk. Yang paling tingkatan atas sama tinggi. Junun sama apa? Pingsan. Ini lagi bahas pingsan. Yang paling rendah tingkatannya apa? Nah, tidur. Ayakallah. Mabuk berarti dari tadi. Baik. Karena dia sebagian hari, maka lebih didekatkan kepada keadaan seperti orang yang tidur. Akalnya tidak dikuasai sebagaimana dikuasainya seperti orang yang gila. Tapi dikuasainya seperti orang yang tidur, yaitu penguasaan tapi tidak kuat. Maka sehingga tidak membatalkan sebagaimana juga orang tidur tidak membatalkan. Apakah tidak wajib mengganti? Tentu tidak wajib karena dia tidak batal. Lagi pula di situ tidak ada ta'addi sehingga lebih didekatkan kepada takhfif pada dirinya, yaitu dimudahkan dan dimaafkan. Wadih. Sebagaimana juga orang tidur. Asalnya orang tidur itu kan hilang dia atau akalnya tertutup kan. Harusnya kalau kita sesuai dengan kaidah orang yang puasa itu harus akalnya hadir. Kalau orang tidur akalnya hadir enggak? Maksudnya apakah dia ini mumayyiz atau tidak? Tentu tidak. Harusnya kita katakan puasanya juga tidak sah. Tapi itu akan membuat apa? Membuat masyaqqah. Bayangkan aja kalau seandainya tidur itu membatalkan puasa. Orang harus dari habis subuh sampai terbenam matahari harus apa? Harus sepaneng terus, melek terus.
Sedangkan nggak bisa dia minum kopi. Nah, ya kan? Nggak bisa. Nah, ya. Jelas? Maka sehingga apa? Akan menjadi masyaqqah. Makanya diringankan. Lah orang tidur itu kan udurnya mutakarrir dan daim dan selalu begitu. Sehingga dia dimaafkan. Halas. Nggak apa-apa kalau orang tidur nggak ada masalah. Dan ini tidak perlu diberdebatkan. Jadi orang tidur itu tidak membatalkan puasa itu. Saya rasa atau yang saya ketahui adalah ijma'an gitu. Kalau ada yang mengatakan tidur membatalkan puasa, bahaya. Taib. Jelas? Maka sehingga apa? Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah apa? Ta'addi dan tidak istighraq. Ada ta'addi tapi tidak istighraq. Ada ta'addi tapi tidak istighraq. Apakah di sini membatalkan? Tab'an ada khilaf. Ar-Ramli mengatakan batal atau enggak? Lihat, Ar-Ramli kaidahnya pokoknya enggak ada istighraq berarti enggak batal. Udah begitu aja gampang. Asal ada istighraq batal. Jelas. Di sini ta'addi dan apa? Dan tidak ada istighraq. Maka kata Ar-Ramli tidak batal. Karena dia penguasaan akalnya tidak seperti orang gila, tidak ada istighraq, seperti orang tidur. Bagaimana dengan ta'addi? Ya, itu enggak ada masalah. Karena bagi dia ighma itu seperti orang sakit. Orang sakit juga kalau ta'addi, dia membuat dirinya sakit terus tiba-tiba sampai lemas. Boleh enggak dia berbuka? Boleh. Wadih. Dia sengaja sebelum subuh mandi dengan air dingin di waktu yang sangat dingin. Sengaja dia. Enggak ada sebabnya pun. Habis itu dia sahur, habis itu dia tidur kedinginan. Habis itu dia harus saja. Siapa yang membuat dirinya sakit? Ya dirinya sendiri. Boleh enggak dia berbuka? Boleh. Menurut Ar-Ramli, karena dia ini seperti orang tidur secara istilah akal, baik, maka dia apa? Tidak membatalkan. Begitu juga dia ini ighma ini seperti ighma ya, ini masih ighma ya. Begitu pula ighma ini seperti orang sakit. Yang mana orang sakit itu kalau dia ta'addi tetap tidak apa namanya kalau dia ta'addi membuat dia lemah dan dia tetap lanjut puasa, apakah puasanya sah atau tidak? Sah. Misalkan dia setelah mandi dia tetap kedinginan. Panas tinggi, tapi dia nggak mau berbuka. Saya tanggung jawab atas kesalahan saya sendiri. Saya sudah sengaja, ya sudah. Sampai terbenam matahari baru dia buka. Sah nggak puasanya? Ya sah. Makanya ighma di sini seperti apa? Seperti orang sakit. Jadi orang sakit yang dia ta'addi membuat dirinya sakit, dia tetap lanjut dia puasa. Apakah puasanya sah atau tidak? Sah. Ighma begitu. Kata Ar-Ramli. Ya, itu pertimbangannya Ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar lah. Pendapat yang kedua tentunya ya. Pendapat yang kedua dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan lah. Sahih. Memang di sini dia sebagian hari. Tapi yang menjadi masalah ada ta'addi di sini. Ada ta'addi di sini. Dan kita ketahui bahwasanya ighma itu tingkatannya adalah di antara tidur dan gila. Ighma itu di antara tidur dan gila. Ketika ada ta'addi di sini, berarti dia membuat dirinya iskar. Kita lebih dekatkan kepada orang gila. Jelas? Maka sehingga apa? Maka sehingga membatalkan dan kemudian dia apa? Wajib mengganti enggak? Wajib mengganti. Ini ighma, fokus. Ini ighma, belum sakran. Ini ighma. Jelas ya? Lihat pertimbangannya, beda pertimbangan. Saya ulangin. Tadi kenapa Ar-Ramli mengatakan tidak batal? Nah, kita tanya, ya ayyuhar Ramli, kenapa kamu tidak mengatakan membatal? Kata Ar-Ramli, karena dia tidak istighraq. Karena dia tidak istighraq, maka dia lebih dekat kepada tidur daripada ke gila. Tapi dia ta'addi. Maka kata Ar-Ramli, walaupun dia ta'addi, ighma itu mirip dengan sakit. Kalau orang sakit dan ta'addi dia membuat dirinya sakit, dan dia tetap lanjut puasanya, apakah puasanya sah atau tidak? Sah. Maka ighma juga sah, enggak ada masalah. Wadih. Jelas apa namanya Ar-Ramli. Lalu kemudian Ibnu Hajar mengatakan la. Kata Ibnu Hajar,
Ighma itu tingkatannya di antara tidur dan gila. Sahih. Walaupun dia tidak istighraq, memang dia lebih mirip kepada tidur, tidak istighraq. Tapi masalahnya di sini bukan hanya apa? Bukan hanya tidak istighraq, tapi di situ ada apa? Ada ta'addi. Karena dia ada ta'addi, maka kita beratkannya seperti orang gila, dan kita juga hukumi dia batal. Lalu kemudian kita wajibkan untuk mengganti. Wadih pertimbangannya. Sama-sama kuat, ya kan? Semuanya memiliki illah yang sama-sama kuat. Kemudian keadaan yang terakhir yaitu ighma apabila apa? Tidak ada ta'addi tapi ada istighraq. Di sini Ar-Ramli mengatakan apa? Batal. Kenapa batal ya Ar-Ramli? Kata Ar-Ramli, karena di sini kedudukannya seperti orang gila. Lebih dekat kepada gila daripada lebih dekat kepada orang tidur. Kenapa? Karena istilahul aql di sini, penguasaan akal di sini lebih dikuasai daripada orang tidur. Maka orang gila batal. Maka kita hukumi dia juga batal. Tapi kan dia tidak ta'addi, enggak ada urusan. Orang gila ta'addi, tidak ada ta'addi, batal. Wadih. Apakah wajib untuk mengganti ya Ramli? Wajib. Karena dia batal maka dia wajib mengganti. Wadih. Jelas? Baik. Kenapa wajib mengganti? Kamu katakan tadi seperti orang gila. Orang gila kita katakan batal. Kalau tidak ada ta'addi, dia tidak wajib mengganti. Ya kan? Ya enggak? Perhatikan, Ar-Ramli mengatakan apa? Ar-Ramli mengatakan di sini batal. Kenapa batal? Karena dia lebih dekat kepada orang gila. Orang gila itu apabila tidak ta'addi pun batal. Apalagi kalau ta'addi. Maka ighma apabila tidak ta'addi pun seperti orang gila batal. Tapi kemudian ditanya lagi, kalau dia batal wajib enggak bagimu untuk mengganti puasanya? Kata Ar-Ramli wajib. Kenapa wajib? Bukankah orang gila yang tidak ta'addi tidak wajib? Ya enggak? Orang gila yang tidak ta'addi batal tapi tidak wajib. Kata Ar-Ramli memang benar. Tapi di sini ighma itu kita dekatkan kepada orang yang sakit. Wadih. Orang yang sakit apabila membatalkan dirinya, wadih. Walaupun dia bukan ta'addi, dia sakit karena tiba-tiba cuaca dingin, kemudian dia panas tinggi, dia harus minum obat. Apakah dia harus mengganti puasanya? Harus mengganti puasanya. Wadih. Lihat di sini apa namanya perdebatannya ya. Maka kata Ramli, maka di sini batal dan wajib mengganti. Kata Ibnu Hajar dengan pendapat yang kedua. Apa kata Ibnu Hajar pendapat yang kedua? Tidak batal, ya kan? Karena Allah kan tidak batal. Baik, soal sekarang. Ya Ibnu Hajar, kenapa kamu tidak batalkan? Bukankah di sini ada istighraq? Ya kan? Bukankah di sini ada istighraq? Dan istighraq itu kedudukannya lebih apa? Lebih dekat kepada orang apa? Orang gila. Kan begitu kan kalau ada istighraq. Nah, di sini perlu mentelaah lagi apa illahnya Ibnu Hajar di sini. Tapi yang jelas yang nampak adalah pertimbangannya adalah tidak ada ta'addi. Karena tidak ada ta'addi, karena tidak ada ta'addi, maka seperti kan kita katakan ighma itu kan seperti sakit, ya kan? Ighma itu juga ada kedekatannya dengan sakit. Maka dia karena dia juga bagian dari sakit yang tidak ada ta'addi. Apakah membatalkan dengan sendirinya? Nah, tidak. Kecuali kalau dia minum, kecuali kalau dia makan karena dia sakit tadi. Tapi kalau sakit tanpa ada ta'addi, apakah batal langsung orang itu? Enggak. Panas tinggi sekali, enggak langsung batal. Kalau dia minum obat baru batal. Maka itulah kemungkinan Ibnu Hajar mentaklilnya seperti itu. Baik. Kalau tidak batal maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Wadih. Jelas ya? Itu untuk masalah ighma.
Sekarang masalah apa? As-sukr. Sekarang masalah as-sukr. As-sukr juga yang dua keadaan awal seperti ighma. Ya enggak? As-sukr yang dua keadaan awal seperti ighma. Yaitu apa keadaan awal? Apabila ada ta'addi dan ada istighraq. Nah, ini enggak ada masalah, dia batal dan wajib mengganti. Ta'lilnya seperti tadi ighma, sama. Atau mudahnya iskar di sini dikiaskan kepada ighma. Begitu aja, selesai. Jelas? Seperti ighma di sana, hukum iskar di sini. Taib. Jadi keadaan yang pertama apa tadi? Seorang yang sakran, orang yang mabuk dan disengaja mabuknya dan menyeluruh harinya, menyeluruh menghabiskan waktunya. Kita katakan batal atau tidak? Batal. Kenapa batal? Ya jelas. Ada ta'addi di situ, ada kemudian istilah akal di situ dan seterusnya. Kenapa mengganti juga kita sudah paham. Kemudian yang kedua, tidak ada ta'addi, tidak ada istighraq. Ini juga sama seperti ighma. Wadih. Ini juga sama seperti ighma. Keadaan yang ketiga yaitu apa? Ada ta'addi dan tidak ada istighraq. Ada ta'addi dan tidak ada istighraq. Menurut Ar-Ramli apa? Tidak batal. Menurut Ar-Ramli tidak batal. Menurut Ibnu Hajar batal. Ya kan? Ada ta'addi dan tidak ada istighraq. Menurut Ibnu Hajar dengan pendapat yang kedua ya. Menurut Ibnu Hajar dengan pendapat yang kedua apa? Tidak batal. Tapi menurut Ibnu Hajar yang pendapat yang pertama yang sesuai dengan Ramli tadi apa? Tidak batal, benar ya? Tidak batal. Pendapat Ibnu Hajar yang kedua apa? Batal. Baik. Kalau tidak batal sudah jelas berarti enggak ada qadha. Sekarang yang mengatakan batal di sini, ada qadha enggak? Baik. Kata Ibnu Hajar ada. Baik. Indal jami' tab'an. Apa yang dikatakan muallif, apa yang dikatakan Tarmasi, Syarwani dan yang lainnya semuanya sepakat di sini. Karena ada apa di sini? Ada ta'addi. Kan perbedaannya nanti keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat apa? Sakran yang tidak ta'addi tapi istighraq. Kata Ar-Ramli apa di sini? Batal. Maka kita tanya sekarang, ya ayyuhar Ramli. Kalau engkau mengatakan di sini batal, apakah wajib mengganti? Apakah wajib? Di sinilah perbedaannya. Jelas? Di sini perbedaan. Menurut Ba'ishan dan itu juga zahir dari ucapan Al-Baijuri. Menurut Ba'ishan dan itu zahir dari ucapan Al-Baijuri bahwasanya di sini tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena dia tidak ada ta'addi. Jelas? Jelas ya? Tapi apabila kita melihat di Nihayatul Muhtaj dan penafsirannya Asy-Syabramallisi, maka di sini tidak dibedakan. Maksudnya dia tetap diwajibkan untuk mengganti. Wadih? Dan nampaknya ini yang lebih banyak tersebar di dalam buku-buku mazhab Asy-Syafi'iyah. Wadih? Baik. Jelas ya? Saya ulangin. Ar-Ramli kalau ditanya, ya ayyuhar Ramli, ini keadaan ini. Ada orang bukan pingsan, mabuk. Dia tidak sengaja dia mabuknya. Tapi sayangnya dia istighraq. Batal enggak? Kata Ramli, istighraq dia batal. Seperti orang gila. Lalu kemudian kita tanya, kalau dia batal wajib enggak mengganti? Di sini ada dua nukilan yang berbeda. Nukilan yang pertama yang dinukil oleh Ba'ishan dan itu zahirnya ibarahnya Al-Baijuri. Bukan muallif ya, muallif tidak menisbatkan kepada Ramli. Muallif kepada Ibnu Hajar. Nanti kalau kita tanya yang kedua. Jelas? Ba'ishan dan zahir ibarahnya Al-Baijuri. Ditanya, mengganti enggak? Katanya tidak mengganti. Kenapa? Karena tidak ada ta'addi. Seperti keadaannya orang gila. Kan kita katakan, kenapa itu batal? Karena syukur. Syukurnya kenapa? Syukurnya karena dia istighraq. Berarti kita kiaskan seperti orang gila.
Karena orang gila juga apabila tidak ada ta'addi, wajib mengganti dia? Tidak. Maka di sini juga tidak wajib mengganti. Wadih, lihat sisinya. Jelas? Sekarang kita tanya Ibnu Hajar, pendapat yang sesuai dengan Ar-Ramli. Ya Ibnu Hajar, apakah batal di sini? Pendapat yang pertama kata Ibnu Hajar batal, sebagaimana Ar-Ramli. Baik, batal. Baik. Kalau sekarang batal, kenapa? Ya karena tadi istighraq yang kita kiaskan kepada orang seperti orang gila, lebih dekat kepada orang gila daripada orang tidur. Maka kita anggap dia batal. Apakah wajib mengganti? Baik. Apakah wajib mengganti? Kalau dia batal, maka di sini kita lihat apa yang ditulis oleh muallif dan apa yang dinisbatkan kepadanya oleh Ba'ashin dan apa yang itu zahirnya Al-Baijuri. Katanya apa? Tidak mengganti. Tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Kenapa tidak wajib? Karena dia seperti orang gila. Orang gila apabila tidak ada ta'addi, maka tidak ada wajib mengganti. Wadih. Jelas ya? Tapi yang dinukil oleh At-Tirmizi, dinukil dalam Asy-Syarwani dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya lah tetap wajib mengganti, tidak ada perbedaan. Jelas? Ini yang menjadi rumit. Di poin ini aja. Sebenarnya rumitnya di poin ini aja. Yang lainnya semua sepakat, nggak ada khilaf. Di poin ini aja. Jelas? Di poin ini aja. Kalau pendapat Ibnu Hajar yang kedua yang tidak mengatakan tidak batal, sahal, khalas. Kalau tidak batal yang harus mengganti, selesai. Wadih. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai pembahasan yang kemarin. Fi soal ya ikhwan dari pembahasan yang kemarin? Mafi? Wadah ya. Jadi poinnya yang diperdebatkan itu adalah apabila tidak ada ta'addi dan ada istighraq. Masalah apakah membatalkan dan tidak membatalkan, ada dua perbedaan. Kalau dia membatalkan pun ada dua penukilan. Jelas. Itu yang menjadi ribet dari kemarin kita kenapa tuliskan. Penukilannya Al-Baijuri, penukilannya muallif yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar. Kalau Al-Baijuri mu'tamadnya kata Al-Baijuri, kalau Ba'ashin nisbatkan kepada Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, katanya apa? Kalau dia tidak ta'addi, tidak wajib mengganti. Tapi yang dinisbatkan At-Tirmizi kepada Ibnu Hajar, yang dinisbatkan Asy-Syabramalisi kepada Ar-Ramli, atau juga Asy-Syarwani kepada Ibnu Hajar, dia tetap wajib mengganti. Begitu kan? Baik. Ala kulli hal, sebenarnya sahal insyaallah, tinggal dhabtul ma'lumat. Baik, naqra asy-syartu ats-tsalits. Qala al-musannifu awil muallifu hafizallahu al-muallifa wa rahimallahu al-musannif. Qala wa-ats-tsalits al-itaqah lis-shaumi hissan wa syar'an fala yajibu shaum Ramadan 'ala al-'ajizi 'anhu. Baik. Syarat yang ketiga adalah apa? Kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan untuk berpuasa. Dan kemampuan ini terbagi menjadi dua. Kemampuan secara his, secara pancaindera, maksudnya secara realnya mampu. Dan secara syariat. Terkadang seorang itu dia mampu secara realitanya, tapi secara syariat tidak mampu. Maksudnya dia mampu menjalankan puasa, tapi oleh syariat dilarang menjalankan puasa. Jelas? Makanya akan disebutkan di sini qala fala yajib shaum Ramadan 'alal 'ajizi anhu. Maka tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan apa? Tidak diwajibkan adaan. Ammal qada tergantung nanti keadaannya. Fala yajib adaan. Fala yajib shaum Ramadan 'alal 'ajizi anhu. Fala yajib shaum adaan, bukan qadaan. Amma qadaan nanti tergantung keadaan yang selanjutnya yang dia akan sebutkan. Qala wal 'ajzu 'anis shaum. Qala wal 'ajzu 'anis shaum qismani syar'iyyun wa hissi. Ketidakmampuan, ajiz itu ketidakmampuan dia, ajiz.
Dari puasa ini terbagi menjadi dua, imma syar'i atau hissi. Qala fa syar'i ma kana sababul haid atau nifas atau wiladah walau bila balal. Seorang yang haid, realitanya mampu enggak dia menjalankan puasa? Kuat enggak dia? Kuat, enggak ada masalah kan? Orang haid kan normal aja seperti biasa. Buktinya dia juga biasa dia bekerja, kalau dia pekerja masuk bekerja juga, kalau dia masak tetap masak, mencuci tetap mencuci, urusan rumah tangga juga berjalan aja. Jelas. Hanya saja di sini dia dilarang oleh syariat untuk berpuasa. Maka fala yajib di sini, fala yajib adaan. Tidak diwajibkan dia untuk menjalankan. Bahkan apa? Bukan hanya sebatas tidak diwajibkan, bahkan apa? Bahkan diharamkan bagi seorang yang saum, bagi orang yang haid, bagi orang yang nufasa, apabila melaksanakan puasa maka ini haram. Kalau dia menjalankan puasa adaan dalam keadaan demikian, maka apa jadinya? Puasanya tidak sah dan dia berdosa. Berarti soal sekarang, gugurnya kewajiban puasa atas haid dan nifas dan wiladah dan yang disebutkan, itu gugurnya azimah atau rukhsah? Azimah atau rukhsah? Azimah. Baik, bukan rukhsah. Baik, azimah. Baik, bukan rukhsah. Jelas? Wadih. Sehingga apa? Sehingga kalau dia menjalankan, saya paksa, saya mau tetap puasa, saya kuat kok. Keluar darah, biar aja keluar darah, tapi saya kuat puasa. Saya akan makan, saya akan apa sebelum mulai puasa. Baik, saya sahur, saya akan banyak makan yang bervitamin, banyak yang bergizi dan seterusnya. Keluar darah kan hanya sedikit aja, nggak apa-apa. Saya kuat insya Allah. Kita katakanlah bukan masalah kuat dan tidak kuat, mampu dan tidak mampu di sini. Kita katakan kamu diharamkan oleh syariat untuk puasa. Sekalipun kamu semangat dan punya niat yang baik, tapi nggak boleh di sini. Kamu puasa berdosa dan puasamu tidak sah. Qadhi. Makanya gugurnya kewajiban di sini atau diharamkannya puasa di sini itu azimatun, bukan rukhsah. Baik. Tab'an itu yang mu'tamad ya. Tab'an itu yang mu'tamad. Ada khilaf di sana, ada yang mengatakan itu rukhsah, jadi asalnya diwajibkan, kemudian karena ada nas yang lain rukhsah dan seterusnya ila akhirih. Qala wal hissi ma yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun shadidatun la tahtamilu 'adatan bisababis shaum. Ini adalah apa? Ketidakmampuan yang bentuknya realitanya, hissi. Secara nampaknya, secara realitanya dia tidak mampu. Yaitu apa? Ma yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun shadidah. Ketidakmampuan yang mana? Yang apabila seseorang ini tetap melaksanakan puasa, maka dia akan mendapatkan masyaqqatun syadidah. Ia akan mendapatkan ma yalhaqu bi sahibihi masyaqqatun syadidah. Kesusahan yang sangat amat susah bagi dirinya. Menjadi lemah, menjadi mungkin nyawanya hilang, mungkin organ tubuhnya tidak berjalan atau manfaatnya. Ini bahasanya kalau dalam bahasa matan itu adalah apa? Marad alladhi yubihu tayammum. Ya kan? Penyakit atau masyaqqah yang dengan adanya masyaqqah ini dia diperbolehkan tayamum. Apa saja itu? Bagi belajar muqaddimah ada itu. Karena dia takut atas nyawa, satu. Karena dia takut atas anggota tubuh, organ tubuhnya, atau takut atas manfaat atas organ tubuhnya, atau takut sakitnya itu, kalau ini masalahnya sakit ya, membuat dia sakit, tubuhnya menjadi lemah dan seterusnya, atau terlambat nanti sembuhnya, atau ila akhirih. Yang disebutkan para ahli fikih di dalam apa? Di dalam mubihut tayammum. Jelas. Jadi masyaqqatun syadidah itu biasanya adalah dalam bahasa singkatnya mubihut tayammum. Dan di sini sebelum kita masuk ke dalam asbabnya yang bermacam, yang penyakit atau sakit
yang membuatnya boleh untuk tayamum itu juga membuatnya dia apa? Boleh untuk apa? Tidak puasa. Ya kan? Penyakit yang membuat dirinya boleh untuk tayamum, itu juga penyakit yang membuatnya dirinya boleh untuk berbuka. Baik. Sekarang berbukanya dia ini boleh atau wajib? Mubih atau mujib? Disinilah perbedaannya antara siapa? Antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Menurut Ar-Ramli, baik. Menurut Ar-Ramli itu hanya apa? Mubih lit tayammum dan mubih lil fitr. Diperbolehkan untuk berbuka. Misalkan orang sakit gula. Tahu sakit gula? Dia ada obat yang diminum. Kalau dia tidak minum obat ini, maka nanti matanya akan buta. Ya kan? Orang sakit gula kan bisa membutakan mata kan? Maka dia minum obat ini. Kalau dia tidak minum obat itu selama 30 hari, buta sudah matanya. Berarti apa? Dia berbuka untuk apa? Khauf atas apa? Atas manfaatu udwin. Atas manfaat suatu udhu. Sudah enggak bisa lagi digunakan matanya. Bukan matanya hilang, matanya tetap ada, tapi enggak bisa lagi digunakan untuk melihat. Ya kan? Berarti dia berbuka atas apa? Khauf atas manfaat suatu udhu. Sekarang ditanya kepada Ar-Ramli, ya ayyuhar Ramli, di sini dia boleh berbuka atau wajib dia berbuka? Kata Ramli, hanya dia boleh aja, enggak wajib. Itu pilihan dia nggak minum obat tapi semata buka, pilihan dia, nggak masalah. Tapi dengan satu catatan, apabila itu takut kehilangan nyawa, maka menjadi wajib. Kata Ar-Ramli begitu. Jelas? Dia diperbolehkan untuk berbuka. Tapi apabila takut kehilangan nyawa, khusus nyawa, maka di sini menjadi wajib dia berbuka. Wadih. Misalkan dia ini sakit dan sangat lemas, butuh diasupan. Kalau nggak dikasih asupan makanan, maka dia mati, hilang nyawanya. Sekarang di sini, wajib dia berbuka atau boleh dia berbuka? Wajib. Menurut siapa? Menurut Ar-Ramli. Kita tanya kepada Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar, Asy-Syihab Ibnu Hajar, apabila yang diperbolehkan penyakit, yang dari penyakit ini seseorang itu boleh untuk tayamum dan kita katakan tadi juga boleh untuk berbuka, itu hanya boleh atau wajib dia berbuka? Kata Ibnu Hajar, lah, bukan boleh aja, tapi dia wajib dia berbuka. Berarti kalau ditanya tadi, orang yang tadi tidak minum obat, maka dia nanti akan buta dan kehilangan dari manfaat matanya. Menurut Ar-Ramli tadi, wajib dia berbuka atau tidak? Menurut Ar-Ramli tadi, tidak wajib. Dia hanya apa? Boleh. Menurut Ibnu Hajar, wajib. Wadih. Jelas. Jelas ya? Saya ulangin, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran saya sudah katakan yahtaju ila tarkiz. Semua apa yang kalian miliki dari kemampuan otak berpikir semua di sini. Otak kanan, otak kiri, tengah, belakang, bawah, atas semua di sini. Jelas? Baik. Kita katakan al-marad alladhi yubihu at-tayammum hal yujibul fitr am yubihul fitr? Itu pertanyaannya. Al-marad alladhi yubihu at-tayammum hal yujibul fitr am yubihul fitr? Kata Ibnu Hajar, yujibul fitr. Kata Ar-Ramli, yubihul fitr illa khauf 'ala an-nafs. Illa fi mas'alatil khauf 'ala an-nafs. Jelas? Apa maksudnya? Baik. Perhatikan baik-baik. Saya beri contoh pertama sekarang. Orang yang sakit gula. Tadi saya ulangin. Dia diberi dokter apa? Suntikan, obat dan seterusnya. Obat-obat tadi yang dikonsumsi dia.
Apabila kata dokter, kamu kalau tidak menggunakan ini selama 10 hari aja, nggak usah, atau selama 5 hari aja, matamu sudah akan hilang. Maksudnya, kamu tidak bisa lagi melihat menggunakan matamu. Orang penyakit gula kan begitu kan, banyak yang buta kan dengan penyakit gula. Nah, maka kemudian datang puasa. Dia sekarang boleh nggak dia berbuka? Ya kan? Boleh kan, jelas boleh. Tapi bolehnya itu hanya boleh aja atau wajib? Nah, itu di sini berbeda. Ibnu Hajar mengatakan, lah dia wajib. Kalau nggak dia berbuka nanti apa? Buta dia. Jelas, kata Ibnu Hajar wajib di sini. Kata Ramli, lah. Di sini boleh aja. Tapi dia nanti buta, pilihannya dia sendiri. Kan masih hidup. Jelas? Jelas. Baik. Ini permasalahan yang apa? Yang pertama. Baik. Permasalahan yang kedua, apabila dia sakit. Baik. Apabila dia sakit, baik, perhatikan. Kemudian setelah dia sakit ini, dia dikatakan dokter ini harus diberi makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Kalau enggak dia mati nih. Lihat, mati, kehilangan apa? Nyawa. Sekarang kita tanya kepada Ibnu Hajar. Dia sekarang ini boleh berbuka? Oh, boleh. Wajib enggak? Kata Ibnu Hajar wajib. Kata Ramli, sama, kita sama di sini wajib. Kenapa? Karena akan menghilangkan nyawa. Wadih. Jadi mudahnya adalah al-marad alladhi yubihu at-tayammum. Hal yujibul fitr am yubihul fitr? Ala qawlain. Ibnu Hajar yaqul yujibul fitr, wal-Ramli yaqul madza? Ar-Ramli yaqul yubihul fitr illa fi mas'alat al-khawf 'ala an-nafs. Wadih. Qala wal hissi ma yalhaqu bi sahibihi mashaqqatun shadidatun la tahtamilu 'adatan bisababi as-shaum wa lahu asbabun. Sebab-sebabnya ini. Minha kibarus sin. Apa kibarus sin? Rajulun kabirun fis sin atau imra'atun kabiratun fis sin. Tua, usia yang sudah tua. Orang yang sudah umurnya 100 tahun, 90 tahun, suruh puasa. Jelas? Kamu wajib puasa. Kalau enggak berdosa, ya dia matilah. Ya kan? Jelas, dia harus konsumsi apa, makan apa, dan seterusnya begitu. Jelas? Maka apabila kibarus sin, lain. Tapi ingat ya, kalau dia usianya tua, tapi dia masih sehat, bugar, kuat, boleh nggak dia berbuka? Nggak boleh. Jelas, karena nggak ada masyaqqah di situ kan. Jadi kibarus sin itu bukan hanya sebatas kibarus sin, tapi kibarus sin yang itu nanti membuat dia masyaqqah. Maka dikatakan di atas ma yalhaqu bi sha'i masyaqqatun syadidah. Kenapa kok bisa ada masyaqqah syadidah ini? Di antaranya karena dia itu apa? Tua. Jelas. Karena di antaranya dia tua. Tapi kalau tua dia masih kuat, sehat, puasanya masih genap, ya. Boleh nggak dia berbuka? Kamu masih kuat ya. Oh, tapi kamu kan sudah tua, nggak apa-apa, orang tua dimaafkan. No, orang tua dimaafkan kalau dia nggak kuat. Jelas. Kemudian, qala fala yajibu as-shaum 'ala 'ajuzin yalhaqu bisababi as-shaum masyaqqatun la tahtamilu 'adatan. Apa arti yang ini? Ini penting, ini kata-kata la tahtamilu 'adatan. Yang apa? Yang normalnya itu tidak bisa apa? Yang normalnya itu seseorang subhanallah tidak sanggup untuk menjalaninya. Tidak sanggup dia apabila ada masyaqqah ini. Itu normalnya. Kalau dia misalkan, kalau saya puasa itu nanti saya lapar. Oh ya, puasa memang lapar. Kalau puasa nggak lapar ditanda tanya. Jelas, orang tua misalkan, kemudian dia berkata, saya kalau saya tidak puasa, kalau saya puasa itu nanti saya lapar. Saya takut kalau saya lapar. Bukan karena takut sakit atau takut dia nanti hilang nyawanya atau takut, nah itu urusan lain. Wadih. Maka dikatakan la tahtamilu 'adatan. Yang normalnya itu tidak bisa orang itu apa?
terbebani dengan masyaqqah itu. Jelas? Normalnya orang itu tidak bisa terbebani dengan masyaqqah itu. Jelas? Qala rajulan kana wa imra'atan. Qala wa minha. Berarti kibarus sin tadi ada masyaqqah itu biasanya khauf apa? Khauf 'ala an-nafs, khauf 'ala al-'udhu, khauf 'ala al-manfa'ah atau khauf apa? Khauf 'ala an-nafs biasanya kan? Baik. Qala wa minna shiddatul ju' wal 'atash. Bihaitsu la yahtamilu 'adatan. Fayubahul fitr liman 'arada lahu dhalik. Orang yang sangat lapar, lihat kata syiddatul ju'. Sangat lapar dan sangat haus. Kalau haus normal. Lapar juga normal, namanya puasa ya lapar dan haus. Tapi dia sangat haus dan sangat lapar yang membuat apabila dia ini dilanjutkan tidak membatalkan puasanya. Dia tidak sanggup menahan beban ini. Bisa dia pingsan. Bisa dia mungkin wassalam. Lewat dia nyawanya hilang. Jelas? Maka di sini boleh nggak dia berbuka? Boleh. Misalkan dari kemarin malam dia nggak makan, habis itu terus paginya dia puasa. Jam 8, jam 9 sudah pucat semua, mau pingsan. Kita katakan dia berbuka atau nggak? Wajib. Biar dia pingsan, mati sekali juga biar. Jelas lah. Kita katakan silahkan berbuka. Boleh. Jelas ya. Qala wa minna al-ishtighal bi'amalin yashuqqu ma'ahu as-shawm jiddan kal khabbazin wal banna'in wa man yaqta'una as-sukhura fi as-sahra wa kadha law kana musta'jaran ijarata 'ainin 'ala 'amalin wa kana as-shawm yud'ifu al-ajir 'an ada'i 'amalihi bi kafa'atin fayajuzu lahu al-fitr walau kana al-'amalu maktabiyan lakin yalzamu kullu minhum tabyit an-niyyah qabla al-fajr wa iftitah an-nahar bis-shawm fa in adrakatuhum mashaqqatun aftaru wa illa fala. Ini gambarannya apa? Gambarannya adalah orang yang punya pekerjaan yang sangat berat. Apa contohnya? Disebutkan di sini apa? Khabbaz. Tahu khabbaz? Khabbaz ada khubz. Tukang roti. Apa sih tukang roti? Karena terfitnah dengan roti jadi berat. Bukan. Karena rotinya menggiurkan jadi berat dia. Saya nggak kuat melihat terus roti yang di hadapan saya. Sekali beli jajan roti, saya lihat tuh 2 pak ngeri. Setiap 5 menit dia harus mengunyah. Bahaya. Baik. Maka di sini apa maksudnya khabbaz di sini? Khabbaz itu maksudnya tukang roti. Tapi tukang roti apa maksudnya? Maksudnya tukang roti itu khabbaz itu. Kalian lihat ada dulu kalau yang melihat zaman dulu ada roti tawar. Gambarnya itu khabbaz itu di depan furn. Tahu furn? Tempat pemanggangan roti. Jelas? Itu kan dia apa? Berarti bersinggungan dengan apa terus? Dengan api, panas terus, keringatan, gak dikasih minum, ya habis keringatnya. Yang keluar darah matilah dia. Jelas? Itu dia khabbaz. Tapi maksudnya kalau khabbaz dia santai, khabbaz cuma hanya tukang ngaduk adonan habis itu dikasih apa lagi itu, enggak ada. Itu maksudnya. Begitu juga banna'in. Tukang bangunan. Yang kalau siang hari panas gitu kena terik matahari kan. Dia ini pingsan dia kalau dia enggak berbuka. Boleh dia berbuka? Boleh. Jelas, boleh dia berbuka. Baik. Qala wa man yaqta'una as-sukhur fi as-sahra. Begitu juga apa? Yaqta'una as-sukhur fi as-sahra. Orang yang memotong apa? Atau memecah batu. Bukan berat juga itu, memecah batu itu. Baik. Apalagi kalau di sahra lagi lebih berat lagi. Tapi di padang pasir. Begitu pula adalah orang yang disewa. Musta'jar ijarat ain. Orang yang disewa untuk melaksanakan suatu amalan dan amalan ini membuat dia apa? Lemah. Menggali misalkan gali sumur. Saya sewa kamu 1 hari menggali sumur misalkan dikasih 200.000. Dia gali sumur enggak keluar airnya. Dia disewa. Baik. Kalau dia enggak buka, dia pingsan. Tertimbun sekalian di situ. Jadi kuburannya. Jelas? Maka di sini apa? Jelas. Baik. Wa kana as-shawm yudhiful ajir an ada amali bi kafa'ah. Dengan apa? Dengan profesional.
Maksudnya apa? Kalau dia tidak berbuka, bisa aja dia tetap gali, tapi nanti harusnya sumur itu digali dalam waktu misalkan 2 hari, 3 hari, dia menggalinya 1 bulan. Jelas? Karena apa? Karena dia nggak berbuka. Kalau dia berbuka 3 hari, habis itu istirahat 1 ini, khalas. Sumurnya apa? Tergalinya cepat. Dan orang yang menyewanya dia butuh apa? Cepat atau lambat? Cepat. Baik, contohnya gitu kan. Kalau dia butuh lambat, nggak apa-apa lambat. Yang penting kamu tetap puasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap puasa. Nah, labas kalau begitu. Tapi kalau dia, saya sewa kamu dan saya mau selesaikan dalam waktu 3 hari. Tapi saya nanti harus batal, ya itu urusan kamu. Kamu siap, saya sewa. Kamu nggak siap, ya sudah. Cari yang pekerja yang lain. Wadih. Nah, dia sekarang di sini boleh nggak? Boleh. Dia menerima itu dan dia akan berbuka 3 hari. Nanti di qadha selanjutnya. Wadih. Kata beliau di sini, walau kana al-amalu maktabiyan, walaupun amalnya itu apa? Di kantor. Kalau amal di kantor dan membuat dia masyaqqah syadidah, apa contohnya ini? Apa? Amal di kantor tapi membuat masyaqqah syadidah. Contohnya gimana? Hah? Apa? Ngepel? Taiblah, maksud maktabiyan itu di maktab gitu dia ada. Mungkin karena dia apa? Mikirnya, stres dia. Jelas, maka dia harus ada cemilan, harus ada apa, harus ada begitu biar jelas, mungkin begitulah. Tapi dengan catatan, ini yang ketiga ini tadi, dengan catatan apa? Setiap orang-orang ini tadi, khabbaz, banna, man yaqta'una as-suhur dan seterusnya ini, dengan catatan apa dia apa? Mereka harus tabyitun niyah di malam harinya. Mereka harus meniatkan, saya besok puasa. Kalau saya nggak mampu baru saya buka. Jangan dari awal, oh saya besok mau gali sumur 3 hari, saya niatkan nggak puasa 3 hari. Ah, dia di sini nggak boleh, berdosa di sini. Niatnya dari awal, saya besok akan puasa. Udah jelas? Dilihat, kalau ternyata semakin jam kok semakin loyo ya, buka segera, jangan mati duluan. Jelas? Wadih begitu. Dan membuka harinya dengan puasa. Jadi malamnya dia meniatkan dan membuka harinya dengan puasa. Jangan sebelum bekerja belum apa-apa, saya kan hari ini mau gali sumur. Ya saya sudah buka aja, saya minum susu, minum apa. Gimana ceritanya? Minum susu sebelum sahur, sebelum puasa ketika sahur. Minum itu semua, makan yang bergizi semua dan seterusnya, silahkan. Tapi setelah itu jangan. Kalau ternyata nanti kemudian pekerjaan semakin berat dan sudah mulai berkunang-kunang, silahkan membuka. Qala wa minha inqadhu hayawanin muhtaramin musyrifin 'ala al-halaki bisabab gharq aw hariq aw hadam fayubahu al-fitr liman yunqidhuhu idza lahiqahu mashaqqatun shadidatun bisawi as-shawm ya'jizu ma'aha 'anil inqadh. Inqadh artinya apa? Menolong, menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Hewan. Hewan yang apa? Tidak semua hewan. Hewan yang muhtaram. Dan masuk di sini apa? Adami, manusia. Jelas. Hewan di sini masuk juga di dalamnya manusia. Yang belajar safinah kan tahu kan? Di masalah tayamum itu, wal hayawanul ghairul muhtaram apa? 1, 2, 3 sebutkan. Al-murtad, waz-zani al-muhsan. Ini manusia, kenapa disebut hewan? Nah, iya. Jelas. Jadi apa? Menyelamatkan hewan yang muhtaram. Apa yang muhtaram? Al-muhtaram itu adalah hewan yang diharamkan. Untuk apa? Untuk dibunuh. Ma yahrumu qatluhu. Itu yang muhtaram. Ma yahrumu qatluhu. Hewan yang muhtaram itu adalah hewan yang diharamkan dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Itu dia muhtaram. Baik, itu dia muhtaram. Tapi misal seperti tikus, muhtaram? Lah. Seperti burung gagak, seperti pemakan bangkai dan seterusnya. Burung hantu? Ada burung hantu di sini. Mungkin dia merasa nyaman di sini karena mendapatkan banyak hantu. Yang suka kelayapan malam kan kayak hantu, sama aja. Jadi dia merasa nyaman dan datang ke sini. Baik. Maka di sini apabila menyelamatkan karena sebab apa? Karena sebab
gharaq. Yaitu sebabnya apa? Tenggelam atau harik, kebakaran atau hadam, ketimbun atau apa, runtuh, longsor juga bisa. Intinya dia melihat orang apa tenggelam di laut gitu. Dia minta tolong orang ini, tolong saya. Dia di pinggir laut, tapi saya puasa. Saya mau nolong dia, saya puasa. Saya bisa menolong dia, tapi harus saya berbuka, minum apa dulu, baru saya bisa. Kalau begitu dia mati di luar. Ala kulli hal. Kalau ada begitu ya. Maka di sini apa? Kalau dia untuk menolong hewan yang muhtaram disebabkan itu semua, berarti inqadhu nafsin, menyelamatkan jiwa. Baik. Maka di sini diperbolehkan baginya untuk berbuka. Baik. Tentu dengan catatan apa? Kalau dia tidak berbuka maka dia tidak bisa menolong. Tapi kalau dia tanpa berbuka bisa menolong, ya jangan berbuka. Saya mau menolong orang tenggelam itu, maka saya boleh berbuka. Emang kamu nggak bisa nolong dia tanpa berbuka? Bisa sih, tapi kesempatan ini. Jangan pakai kesempatan. Qala wa minha khawful murdi', husul masyaqqatin syadidatin laha, sawa'an kanat mustajarah aw mutabarri'ah, wa sawa'an kana ar-radi' adamiyan aw la. وكذا يباح الفطر للمرضعة بسبب خوفها على رضيعها بأن خافت قلة اللبن بسبب الصوم فيتضرر الرضيع. Ibu yang menyusui, seorang wanita yang menyusui, murdi'. Kenapa enggak murdi'ah? Seperti hamil, kenapa enggak hamilah? Karena tidak ada kecuali di kalangan wanita. Maka enggak perlu ada mudzakkar muannats di sini. Jelas. Murdi' dan hamil, nggak ada dia. Murdi' itu untuk mudzakkar, murdi'ah itu untuk mana? Nggak ada. Jelas. Maksudnya wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui ini boleh berbuka dengan catatan apa? Husulu masyaqqatin syadidatin laha. Dia ini merasakan apa? Kesulitan. Kalau tidak apa berbuka karena disebabkan apa? Menyusui tadi. Baik dia ini, wanita ini dalam keadaan disewa untuk menyusui. Disewa untuk menyusui. Dia disewa untuknya. Maksudnya disewa gimana? Ya kayak ada wanita, dia kebetulan punya anak. Kemudian ada wanita yang lain juga punya anak, tapi susunya seret. Karena ada begitu tipe wanita. Jelas? Oh iya, ada sebagian ASI itu tidak lancar. Sebagian wanita itu apa ASInya tidak lancar. Baik. Maka sehingga dia menyewa orang untuk menyusui ini. Kebetulan ya, dibayar. Ada dalam Al-Quran itu disewa. Ada dalam Al-Quran. Baik. Fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Baik. Bayar. Baik. Jelas. Itu menunjukkan boleh dia menyewa wanita untuk apa. Tapi jelas harus tahu. Ini dia disusul sama siapa. Jangan menyewa 100 orang. Habis itu dia nggak tahu nih anaknya siapa dia. Baik. Ibunya siapa. Kan sekarang ada katanya di sebagian negara apa susu delivery gitu, dikirim jadi nggak tahu ibunya siapa, nggak tahu ini susunya siapa, dikirim aja atau sudah siap gitu, tinggal diminumkan kepada bayi. Nah, aslinya siapa ini? Nggak tahu, wallahu alam. Jadi dia nanti saudaraan sama siapa, nanti satu negara itu haram baginya karena syubhah, dia harus cari istri dari orang lain, dari luar negeri. Nah, iya bahaya. Ala kulli hal. Maka kata beliau di sini masawaan dia itu apa disewa atau dia mutabarri'ah atau dia sukarela. Misalkan dia menyusui anaknya atau menyusui misalkan seorang nenek menyusui misalkan cucunya. Jelas, misalkan mutabarri'ah tidak bersaja. La ba's ya, apa dengan catatan apa? Ada husul masyaqqatin syadidatin lah. Jelas. Wa sawa'an kana ar-radhi' adamiyan aw la. Yang disusui itu adalah Adami, manusia atau bukan manusia? Subhanallah. Jelas? Begitu kata fuqaha. Karena kan menyelamatkan kehidupannya. Nah, ini kan nanti masuk dalam menyelamatkan kehidupannya. Qala wa kadza yubahu al-fitr lil murdi'ah bisababi khawfiha 'ala radi'iha. Baik. Tadi kan apa? Bisabab khauf apa terhadap dirinya kan. Kalau ini juga disebabkan kalau dia takut terhadap apa?
terhadap anak yang disusuinya. Dia dirinya aman, saya nggak ada masalah, disusu juga susu saya berkurang tapi nggak ada masalah bagi diri saya, kesehatan saya aman. Tapi justru saya takut kepada anak ini. Kenapa? Karena dengan saya berpuasa mungkin ASI saya menjadi sedikit atau tidak bergizi, atau sehingga asupannya kurang, sehingga anak ini yang minum susu ini menjadi kurang, dia kurang sehat, bisa sakit, bisa mati, bisa. Jelas. Maka dia kalau ibu menyusui itu kan harus banyak makan, dia harus apa? Agar ASI-nya itu keluar dan diolah. Dan minum oleh siapa? Oleh bayi tadi. Qala bi an khafat qillatil laban, tuh kurangnya susu bisa wisam karena dia puasa, fa yatadarrar radhiya. Qala wa minhal marad wa fi ma'na al haml. Tadi sakit yang wa fi ma'nahu juga di makna, dalam satu makna sakit itu juga orang yang hamil. Orang hamil itu maksudnya dalam dalam makna al-marad. Qala wa min as-safar wa sayati al-kalam alaihima ala madha? Keduanya, ala al-marad dan ala as-safar. Begitu kan? Al-marad dan ala as-safar. Baik, atau juga bisa mungkin ya masuk dalamnya juga hamil. Baik. Makanya memang muskil kalau dia sebutkan di sini wa minhas safar atau wa minhal marad, padahal itu itaqah. Makanya kenapa ini kenapa kemarin saya sebutkan sebagian ahlul ilmi Syafi'iyah hanya menyebutkan 3. Baik. Yaitu apa? Al-Islam, at-taklif, al-itaqah. Alas. Sedangkan syarat yang keempat dan kelima itu apa? As-sihah dan iqamah. As-sihah dan iqamah itu masuk dalam apa? Itaqah, selesai. Ya kan? Sihah dan itaqah, sihah dan iqamah itu masuk dalam apa? Musafir dia berarti ghair muti' syar'an, ya kan? Marid berarti juga ghair muti' syar'an, berarti tidak sihah dan enggak perlu disebutkan, cukup itaqah selesai. Makanya beliau ketika menyebutkan itaqah di sini disebutkan safar dan marad, padahal akan disebutkan lawan dari syarat yang berikutnya. Wadih? Seharusnya ini tidak perlu disebutkan. Mengapa? Wa minhal marad wa minhas safar ini tidak perlu disebutkan. Mengapa? Karena nanti juga akan datang. Wadih. Ini Ini koreksi. Baik. Ala kulli hal mungkin beliau memiliki pertimbangan yang lain, tapi koreksinya memang seharusnya marad dan safar diakhirkan pada pembahasan selanjutnya. Qala war-rabi' as-sihhah fayubahu lil maridi tark as-shaum fi ramadan idza hasalat lahu mashaqqatun shadidah la tahtamilu 'adatan sawa'an kana yurja shifa'uhu minhu aw la wa sawa'an kana al-marid muta'addiyan bi sawi maradi aw la. ولا تتوقف إباحة الفطر على إخبار طبيب عدل بحصول المشقة بل يكفي أن يعمل بعلم نفسه وتجربتها ثم إن كان المرض طيب إلى آخره. Pertama kita harus tahu bahwa syarat yang selanjutnya adalah apa? Sahih, berarti sehat. Orang yang diwajibkan puasa itu satu apa kemarin? Seorang yang muslim, kedua seorang yang mukallaf, baligh, aqil atau mayyiz. Dengan kategori akal. Terus kemudian yang ketiga apa? Mutiq, orang yang mampu. Yang keempat, ini tadi yang keempat. Apa? Orang yang sahih, berarti orang yang sehat. Berarti lawan dari sehat apa? Sakit, marid, tadi yang sudah disebutkan. Baik. Maka orang sakit ini boleh tidak puasa, meninggalkan puasa di Ramadan. Tapi dengan catatan apa? Idza hasalat lahu masyaqqatun syadidatun la tahtamilu 'adatan. Yang dia normalnya tidak mampu menanggung beban sakit tersebut. Dengan catatan apa? Sakit tersebut membuat dia apa? Kesusahan, di mana susahnya ini normalnya dia tidak bisa menahannya, tidak bisa menanggungnya. Wadih. Sawa'an kana yurja shifa'uhu minhu aw la. Sama saja hukumnya. Dengan dia berbuka dia akan sembuh, atau sekalipun dia dengan berbuka juga enggak sembuh, tetap aja dia boleh. Intinya dia ada masyaqqah syadidah. Jadi tidak disyaratkan kamu boleh berbuka dengan catatan kamu sembuh kalau berbuka. Kalau kamu nggak sembuh dalam berbuka, kamu nggak boleh puasa, nggak boleh berbuka. Nggak ada begitu. Mau dia ini berbuka dia sembuh, dia berbuka tidak sembuh. Yang penting sakitnya itu membuat masyaqqah syadidah la tahtamilu 'adatan. Wadih. Wa sawa'an kana al-marid muta'addiyan. Sawaan sakitnya itu tadi juga diharapkan kesembuhannya atau diharapkan kesembuhannya. Misalkan apa yang diharapkan kesembuhannya? Misalkan panas diharapkan semuanya kan. Tapi misalkan kanker waliyadzubillah, atau penyakit gula waliyadzubillah,
Baik, penyakit-penyakit yang muzminah itu, yang lama atau yang berlanjut itu. Saya berbuka kenapa? Karena saya sakit gula. Silahkan. Kamu berbuka kenapa? Karena saya sakit panas tinggi. Panas tinggi saya sembuh kan? Boleh nggak dia berbuka? Boleh, tapi panas tinggi harus minum obat. Jelaskan nanti juga sembuh sendiri. Mati dia, kamu nggak bisa berbuka. Tapi kalau penyakit gula misalkan, karena mungkin ada sebagian orang akan berpendapat sakit, kalau dia diharapkan kesembuhan, dia nggak boleh berbuka. Tapi kalau tidak diharapkan, sudah halas, berarti sekalian aja berbuka. Atau kebalikannya. Tapi kita katakan sakit dalam bentuk apapun, dia diharapkan kesembuhannya, tidak diharapkan kesembuhannya, dia berbuka sembuh, tidak berbuka juga sembuh. Intinya sakit itu membuat dirinya masyaqqatun syadidah, yang dia tidak sanggup untuk terbebani sakit itu, maka dia boleh apa? Boleh berbuka. Sawa'an kana al-marid muta'addiyan bisa marad amla aula. Dia sakitnya itu sebab ulahnya diri sendiri atau tidak. Seperti tadi saya contohkan. Di pegunungan yang sangat dingin, tiba-tiba dia subuh dia mandi. Dia tahu kalau saya mandi akan panas tinggi. Contohnya. Jelas? Atau dia lompat dari lantai misalkan. Sengaja dia lompat dari lantai 3. Dia akan patah-patah saya bawah. Orang patah-patah, dia suruh puasa. Dia mau minum obat, ya kesakitan, teriak-teriak apa. Halas. Dia sengaja dia melompat. Boleh nggak dia berbuka? Boleh. Jelas. Sekalipun dia lompat itu biar dia nanti boleh berbuka. Saya nggak boleh berbuka, saya mau lompat aja biar nanti kalau sakit saya boleh berbuka. Silahkan berbuka. Dosanya urusan lain lagi. Tapi dia boleh berbuka. Tapi niatnya ini membuat itu dosa urusan lain lagi. Wadih. Ini ada masalah. Qala wala tatawaqqaf ibahatul fitri ala ikhbari tabibi 'adlin bihusulil masyaqqah. Bal yakfi an ya'mala bi'ilmi nafsihi wa tajribatiha. Apakah orang yang sakit ini kamu nggak boleh berbuka, tapi saya masyaqqah. Tunggu dulu, tanya dokter dulu. Ada masyaqqah nggak di sini? Kalau ada masyaqqah boleh berbuka. Kalau nggak ada, tidak boleh. Atau cukup itu adalah sesuai yang dirasakan dan kemampuan masing-masing. Itu dia. Jelas. Sesuai dengan pengetahuan dirinya dan percobaannya atau pengalaman sebelumnya. Saya kalau sedang sakit panas begini, kalau nggak berbuka saya bisa mati. Halas. Atau saya akan sangat lemas, bisa pingsan. Halas. Dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Silahkan berbuka. Jadi tidak harus menunggu rekomendasi dari dokter yang adil. Baik. Tidak harus disyaratkan rekomendasi dari seorang dokter yang adil. Adil syahadat atau riwayah. Yang diperlukan di sini adil syahadat atau riwayah. Ada riwayah. Ada riwayah. Ada perlukan adil syahadat di sini. Ada riwayah. Wadih. Kata dokter ini sesuai dengan pengetahuan saya, kamu ini kalau lanjut puasamu, kamu akan parah sakitmu dan akan berbahaya kepada dirimu. Jelas dia berbuka. Saya nggak butuh tanya dokter, saya juga tahu kalau saya nggak berbuka ini mati. Halas, cukup dia. Berbeda ini dengan yang ditayamum. Perhatikan. Makanya memang kata Asy-Syabra Mallisi, al-qiyas kalau sesuai dengan qiyas seperti ditayamum, tayamum itu tidak boleh dia bertayamum. Baik. Yang ditakutkan karena dia nanti sakitnya semakin parah atau terlambat kesembuhan dan seterusnya, kecuali ada rekomendasi dokter. Dokter mengatakan kamu nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti kamu semakin parah dan seterusnya. Terus bagaimana cara saya kamu tayamum. Pokoknya kamu nggak boleh kena air, kata dokter begitu. Halas. Berarti dia tayamum. Kalau ditayamum harus begitu, nggak bisa diberi syarat sendiri. Oh kelihatannya sini nggak boleh kena air ini. Saya tayamum aja, nggak bisa di situ dia. Rasa-rasanya sesuai pengetahuan saya nggak boleh kena air ini, nggak bisa di situ. Kalau di dalam tayamum. Qiyasnya begitu pula harusnya di dalam berbuka. Ya kan? Itu kata siapa? Kata Asy-Syabra Mallisi. Tapi kata Asy-Syabra Mallisi sendiri, tapi juga bisa dibedakan. Yang di sana itu rasa sakitnya dirasakan setelah menggunakan air atau sebelum? Setelah menggunakan air. Di sini rasa sakitnya. Jelas. Sebelum puasa atau setelah? Sebelum lah, sakitnya memang dia sudah sakit sebelumnya. Kalau dia belum sakit, kemudian dia jangan-jangan besok saya sakit, saya mau berbuka aja. Boleh? Nggak boleh lah, jelas. Wadih. Maka di situ dibedakan. Wadih ya. Jelas perbedaannya, lihat. Itu min daqaiqil ilm. Baik.
Itu perbedaan yang sangat rinci sekali. Kata Asy-Syafi'i Al-Malisi di sini, perbedaannya di mana? Kalau di tayamum itu, dia akan merasakan masyaqqahnya kapan? Setelah atau sebelum menggunakan air? Setelah menggunakan air baru dapat masyaqqah. Maka dia di sini butuh apa? Rekomendasi dari dokter. Kalau sakit di dalam puasa, dia merasakan masyaqqahnya itu. Sebelum puasa atau sesudah puasa? Sebelum puasa. Dari malam dia sudah panas tinggi. Oh nggak boleh, nanti kalau sudah jalan puasa gimana rasanya? Siapa tahu turun, nggak bisa kan dia sudah mau mati gimana? Halas, nah, biar. Maka tidak diperlukan tabib di sini dan diperlukan tabib di sana. Wadih, jelas ya? Perhatikan apa namanya al-furuq al-fiqhiyah yang muhim itu, atau perbedaan-perbedaan yang muhim. Thumma in kana al-marad mutbaqan bi an istamarra laylan wa naharan. Jaza lahu tarak tabyit niyati as-shaum wa in taqatta'a nudhira atau nadhara in kana qabla al-fajr mahmuman fala yalzamu tabyituha wa in kana ghayra dhalika wajaba 'alayha tabyit wa in kana 'adatu 'aud al-marad ba'da al-fajr. Baik. Kalau dia itu penyakitnya itu mutbaqan atau mutbiqan, maksudnya penyakit yang dia itu terus berlanjut. Dari malam dia sakit. Baik. Jadi apa namanya? Tidak diharapkan dia kan ada sakit panas turun begitu. Enggak, dia panas terus. Kali panas langsung seminggu misalkan, 3 hari misalkan. Kalau dia itu penyakitnya mutbaqan atau mutbiqan, maka apa? Bi anistamarra lailan wa naharan, siang malam dia lanjut. Maka dia boleh meninggalkan tabyitun niyah. Boleh dia tidak meniatkan dari malam. Kenapa? Karena panas ini berlanjut terus. Dari kemarin panas, malamnya panas, siangnya panas, malamnya panas. Jadi kalau malam, apakah wajib dia meniatkan? Enggak. Halas. Karena apa? Maradnya apa? Maradnya mutbaqan. Baik. Berlanjut begitu. Taib. Kalau kebalikannya, kalau dia maradnya itu mutaqatti'an, terputus-putus, panas, sembuh, panas, sembuh. Pusing berat, harus minum obat, habis sembuh lagi. Kalau dia mutaqatti'an, maka apa? Maka dilihat. Apabila sebelum subuh dalam keadaan panas, ini contohnya kalau dia panas ya. Wa in kana qabla fajr mahbuman, sebelum subuh dia panas. Baik, maka apa? La yalzam tabyituha. Maka dia tidak wajib apa? Meniatkan dari malamnya. Kalau dari sebelum subuh dia sudah panas. Tapi kalau dia sebelum subuh dingin sudah. Misalkan jam 12 dia panas tinggi, minum obat, jam 1 sudah reda, jam 2 dingin, jam 3 dingin, jam 4 dingin. Sebelum subuh nih, masih ada waktu sahur, misalkan adzannya jam 5. Haruskah dia tabyitun niyah di sini? Harus. Tapi saya takut nanti besok pagi balik lagi panasnya. Nah, tetap aja. Misalkan dia ini selalu sembuh jam 12 malam, tapi nanti jam 7 datang lagi panas lagi. Jelas? Haruskah dia tabyit niyah? Harus. Karena ada apa? Sebelum subuh dia mendapati waktu untuk apa? Untuk dalam keadaan sembuh, dan dia bisa untuk tabyitun niyah di sini. Walaupun dia meyakini atau dia dhannya nanti pagi hari itu panas lagi saya. Saya boleh enggak sekaligus saja enggak usah niat lah. Kamu sebelum subuh mendapatkan sembuh atau kamu dalam keadaan sakit? Saya sembuh. Berarti kamu harus niat. Tapi nanti kan jam 8 saya panas lagi. Terserah. Jam 8 kalau panas lagi dan membuat kamu masyaqqah ya berbuka lagi. Gampang. Tapi niatnya harus ditabyid dari sebelumnya. Wadih ya akhwan. Dengan ini selesai apa namanya pembahasan yang keempat. Yaitu apa? As-sihhah. Baqiya yang kelima begitu. Ana ta'ibtu minal kalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al fuadu 'ala al-lisani dalila. Sesungguhnya ucapan itu adalah yang terucap di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dan lisan itu dijadikan sebagai penerus dari ucapan hati, sebagai petunjuk. Wadih, itulah dalilnya syariah mengenal al-kalamun nafsi. Ala kulli hal, sudah selesai? Naqif khalas. Ada soal di sini? Khalas, ma fi soal? Baik. Idza ma fi